pagi. Terima kasih semangat ya. Bersyukur pada pagi hari ini kita semua boleh menikmati hari baru yang Tuhan. Kita boleh melawan rasa ngantuk kita karena pada kemarin alam sejak pagi. Tapi rasanya makan banget. Ayo kumpul lagi. Ya mesti ya bisa kumpul lagi ya gitu. Jadi seringkali bolong. Di hari yang pertama kenapa saya bisa bangun, saya bisa bangun lagi karena saya ingin tahu gimana sih melayani pagi hari gitu. Motifnya itu yang pertama, tapi puji Tuhan meskipun motifnya seperti itu, tapi saya tetap datang. Hari yang kedua itu karena ada sebuah kesibukan yang katanya yang pertama minta tolong anterin untuk make up pagi. Ternyata tidak jadi, padahal sudah bangun pagi. Itu hari yang ketiga datang, hari yang keempat itu tadi alasannya karena matanya keler, kakinya tidak diajak mau diajak bersama, akhirnya lolos lagi. Nah sekarang di hari yang terakhir Bapak Ibu siapa yang full yang full 21 hari 6 hari puji Tuhan luar biasa. Sekalipun di hari yang ketiga terkadang satu ini banget. Dan waktu itu ada kecelakaan di Tracy itu karena kita semua tidak bisa merasakan, kita semua tidak mendapatkan anugerah yang luar biasa karena ada orang yang kayaknya itu menjual sayur. Waktu itu kami mau berangkat, ternyata di tengah jalan ini ada ambulan. Tidak tahu kenapa udah rame ada ambulan, ada kepolisian, itu sudah rame di tengah jalan di Jalan Sumbersari itu. Saya kepo, tapi waktunya udah mau jam 5. Saya nggak berkaitan, aku balik sama-sama tahu. Ternyata itu kayaknya orang penjual sayur karena apa berantakan itu di pinggir jalan ada kuah-kuah. Jual kue cookies. Oh, jadi senggolan sama orang mau ngantar kue sing mateng. Senggolan sama penjual cookies mau jual cookies kan jeladrenan. Oh, ada. Itu jeladrenane cookies. Oh, iya itu. Niatnya mencari nafkah, tapi semuanya di luar dari kita semua. Dan kita bersyukur kalau saat pagi ini kita boleh melek, kita boleh melangkahkan kaki kita di tempat ini itu semua karena Tuhan. Amin ya. Amin. Amin. Jadi itu yang benar-benar anugerah. Bapak Ibu, marilah kita ikuti panggilan ibadah pada pokok saya terlebih dahulu. Semua sudah mengambil ini? Sudah bawa poin? Mari kita ikuti panggilan ibadah saya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakku, sama seperti hidup ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Mari kita hadirkan. Benar Tuhan, seringkali Engkau merindukan kami, tetapi kami sering melalaikan panggilan Tuhan. Seringkali kami saat membuka mata kami kembali untuk makan kami Bapa. Kami kembali melanjutkan hidup kami, sehingga Engkau tidak mau perjumpaan dengan kami pagi hari ini. Ampuni kami Bapa, seringkali kami lalai. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan orang tua kami, bersama dengan saudara kami semua. Kami mau bersatu hati Tuhan untuk kami datang kepadamu. Kami mau bersama-sama mendengar panggilan-Mu. Kami mau bersama-sama mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau hadir ke pagi ini. Engkau memberikan penghiburan bagi kami, Engkau memberikan kekuatan buat kami, dan Engkau memberikan anugerah keselamatan untuk kami semua. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan awal dengan pujian kita dari Ujung Jemaat nomor 408. Di jalan diri. Ada sedikit kesaksian tentang pujian ini. Jadi tadi pagi saya naik motor, biasanya saya itu
ngecek terlebih dahulu spion. Tapi tadi ternyata spion ini tidak bisa melihat ke belakang. Jadi 480. Jadi saya itu dia jalan praktek langsung belok aja. Padahal di belakang sudah ada motor. Ya karena saya ini kebiasaan. Setiap saya naik motor, saya selalu menggabungkan bersama dalam perjalanan saya. Entah itu ke bapak kami, entah itu ucapan syukur, terima kasih Tuhan, aku sembarang. Pokok selalu itu terus. Dia puji Tuhan motor itu langsung lolos saja begini. Kalau enggak, kalau emang itu pas apes kan bagaimana langsung aja peras kayak gitu ya. Itu salah satu wujud penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita selalu berusaha daripada mau. Kita akan pujian di jalan putih ini. 3, 4. Di jalan putih ini, oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika bila tiba percobaan dibalas imanku. Tadi saya sedikit mendengar curhatan dari Bu Heru. Apa yang dirasakan saat ini Bu? Bagian tangannya dan kakinya. Ya, untuk sementara ini memang kesehatan saya berkurang, tetapi saya tetap memohon kepada Tuhan memberi kekuatan untuk masih bisa ikut di dalam kebaktian, di dalam pelayanan. Itu yang saya rasakan, dan saya hanya berdoa semoga warga jemaat Kepanjen masih selalu setia kepada Tuhan untuk selalu ikut serta di dalam pelayanan. Itu yang saya rasakan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih, Pak. Amin, terima kasih. Itulah salah satu arti dari pujian yang kita pujikan pada pagi hari ini, bahwa di dalam tubuh kita selalu ada kelemahan. Kayak tadi Bapak juga bilang, ketika tangan saya ini tidak bisa menulis. Padahal dari rangkaian ibadah pada pagi hari ini, itu salah satunya mengungkapkan apa yang kita dapat itu melalui sebuah tulisan. Bisa saja kita itu menjadikan sebuah alasan, aku gak bisa nulis, aku nanti kan gak nulis. Dia boleh. Bisa saja kita memakai alasan kaki saya ini tidak bisa berjalan lama-lama.
Itu. Tapi karena doa kita yang pertama kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Dan Tuhan melakukan itu semua. Semua tergantung dari niat hidup kita saat ini. Saat kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti bisa kasih kita kekuatan. Kita amin itu semua dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti selalu memberikan kemampuan kita saat kita mau bersandar pada Dia. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami menunjukkan salam bakti kepadamu. Bersama semua malaikat dan bersama segala manusia yang pada awal hari ini juga mengarahkan hatinya kepadamu. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Amin. Kita akan membaca firman kita yang akan terambil dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 20 sampai 29. Mazmur 22 ayat 20 sampai dengan 29. Langsung kepanggil. Kita akan baca secara bergantian. Sisi kanan saya ayat yang benar, sisi kiri ayat yang ganjil. 3, 2, 1. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, Dia kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah. Kita ulang ayat 21. 1, 2, 3. Lepaskanlah aku daripada udara. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan masukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan bertakwalah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-27. 3, 2, 1. Orang yang berendah hati akan namakan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarkanlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ayat ini akan membuat kita untuk menceritakan apa kebaikan Tuhan dalam kita.
Apa yang kita rasakan saat kita mencari Tuhan. Monggo kita ada waktu 5-10 menit. Adakah yang punya kertas? Ada yang belum? Ada yang tidak bawa ballpoint? Jadi mungkin ada yang kurang paham tentang apa yang akan kita tuliskan dalam kertas ini. Jadi kertas ini baros akan dilipat menjadi 6. Akan dilipat menjadi 6. Di sini akan menceritakan apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita dapat. Luapan apa yang kita rasakan dalam hati kita, apa yang kita rasakan hari ini sesuai dengan firman itu yang tertera di ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang cari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati hidup untuk selama-lamanya. Sudah selesai? Ada yang belum? Bagian sudah selesai. Coba buka sini. Siapa yang full? Dibuka semua, dibuka. Mbak Yanti, Panggil, atau di jadi kayak apa namanya itu? Komik ya? Komik yang bergambar, cerita bergambar. Jadi tanpa sengaja saat kita rutin kita mengikuti doa malam selama 1 minggu ini, kita akan bisa membuat gambar berkomik. Jadi kita bisa membuat sebuah lomba pada suatu saat. Kira-kira siapa yang bisa bercerita tentang gambar saya ini? Ibu bisa bikin saya balas seperti itu, mungkin dari ulang tahunnya kan, atau di hari pernikahan, ulang tahun pernikahan ada sayembara kayak gitu. Utama satu tesis bisa bikin seperti itu, Bu. Yang bisa ini nanti saya dapat uang berapa ribuan atau gimana gitu. Lucu. Kayak Pak Tomo itu kemarin menggambarnya bagus sekali, ada gambar tanah seperti ini. Pak Tomo bisa menceritakan Pak sedikit cerita tentang komiknya. Dan tanggal Yang hari ini ya? yang hari ini. Terus kira-kira masih ingat nggak dengan apa yang ditulisnya selama 1 minggu ini? Kira-kira cerita apa? Terima kasih untuk yang hari ini sesuai dengan Mas Al-Ustaz ya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kami menggambarkan dan bentuk centang ini adalah sebuah air yang dimasukkan di dalam gelas. Tapi topiknya adalah air.
dimanapun mereka mengalir saja, air akan mengalir ke atas. Kalau tidak dibantu dengan alam, tapi alaminya mengalir, air akan mengalir dimanapun dia menuju tempat yang paling benar. Memang sifat air yang pertama memang dapat membersihkan mobil. Ini yang pertama. Kalau mungkin tangan kita kotor, itu fungsinya air di situ. Kemudian sifat air juga menjadi sumber kehidupan sesama makhluk. Jadi semua saling membutuhkan air. Kemudian yang ketiga, air dapat menyesuaikan diri dengan semua ciptaan. Semua butuh air. Kemudian yang terakhir, sifat air adalah selalu mencari tempat yang lebih indah. Itu kita sebagai umat pilihan Allah ini memang dengan firman ini kita menjadi orang yang harus selalu merendahkan diri, walaupun kita mampu dengan segala apapun. Kita di hadapan siapapun kita harus merendahkan diri, terutama dalam menghadapi Tuhan. Jadi doa kita apapun yang kita berdoa dan sebagainya, tetapi itu juga berdoa pun kita juga harus merendahkan diri dan sesama. Saya kira itu sekitar saja di dalam cetak saya hari ini. Juga dengan firman Tuhan ini saya mengambil simbol dari sebuah kerja, yaitu rumah air. Terima kasih Pak Tomo. Ada 4 poin tadi Pak Lee. Tapi saya ini penasaran dengan gambarnya mana Pak? Kok sampai bercerita sampai 4 itu ditulis atau bagaimana? Gambar panjangan dari poin. Gambarnya apa itu Pak? Iya. Gelas dalam air ini. Oke, matur bangun. Ini matur bangun Pak. Jadi cuma gelas dengan air aja itu ada 4 poin. Luar biasa nih. Dan saya sekarang dari tadi mengamati Bu Heri yang tadi datang. Tanganku tadi itu kuatku tak bisa pegang pensil, poin. Tapi luar biasa karena kekuatan dari Tuhan Bu Heri sekarang pegang pensil tanpa disadari. Bisa berdiri, bisa menulis Ibu itu kekuatan dari Tuhan Ibu karena disampaikan ini. Padahal awalnya secara manusia itu sakit banget gitu tapi karena kekuatan Tuhan bisa mengendap dan bisa membuat tantangan. Siapa lagi ya kira-kira? Jangan Kak? Bukan sih. Bu. Cerita hari ini yang didapat dari firman Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya akan mengambil satu ayat yaitu yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dagingnya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ini saya tidak semayang sama Pak Tomo. Dan gambar saya juga tidak sama dengan gambarnya Pak Tomo. Walaupun saya mengambil satu kalimat rendah hati, saya mengambil kalimat yang rendah hati. Ini saya gambarkan seperti padi yang mungkin sudah tua, dan padi itu kalau semakin lama semakin merunduk. Kita juga seperti itu. Jadi kita semakin jauh, kalau usia kita semakin tambah usia. Kalau bisa itu kita juga semakin merunduk, merendahkan diri. Kalau padi, kembali ke padi, kalau padi itu tidak berisi, mereka akan mendongak, maksudnya lurus ke atas. Jadi kita juga seperti itu. Kalau kita nyelsewu di dalam tidak suci-suci ya, kalau di dalam iman kita tidak punya apa-apa, maksudnya syukur-syukuran asal-asalan, kita juga seperti padi yang tidak ada isinya. Kita akan mendongak, sombong, ya, egonya tinggi. Itu. Terus kalau padi itu berisi merunduk, kita juga seperti itu. Jadi tidak ada padi yang berisi itu
berdoa itu ada. Jadi kesimpulannya adalah rendah hati adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita, saya terutama ya, hiduplah seperti padi yang berisi. Tetapi Bapak Ibu, itu teori, prakteknya itu sulit sekali. Jadi kadang-kadang kalau rotok di overtitik itu ego kita yang keluar. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan dengan rendah hati itu adalah gambar padi yang sudah berisi, yang sudah keluar berisi yang merujuk. Terima kasih. Terima kasih Bu Kensi. Satu lagi di sisi sebelah kiri saya. Monggo Mbak Mo. Edi. Baik, Mbak Kong akan melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Tomo dan Bu Kensi. Nanti ayat Mazmur 22 sampai 29. Masuk 22. 20 sampai 29. Mazmur 22 ayat yang ke-27 ya. Bentar ya. Artinya ayat ini ada sebab dan akibat. Yang di 27a ini adalah sebagai akibat. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Nah, ini akibat dari sebab yang di 27b itu orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Ini tidak ada orang mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh itu tidak ada, pasti akan memuji Dia. Dan hatimu hidup untuk selamanya. Nah, ini saya menggambarkan kalau kita mencari Tuhan ini gambar salib, karena Tuhan Yesus diidentik dengan salib, dan hati ini gambarnya hati. Artinya bahwa segala bangsa, setiap suku, setiap kaum, bahkan setiap orang ini akan bersujud di hadapan tahta Yesus karena kerajaan Allah adalah milik Tuhan. Memuji Dia artinya memuji Tuhan ini sebagai Raja, dan Tuhan akan memerintah atas segala bangsa, atas segala suku, bahkan atas segala kita. Saya dan mungkin Bapak Ibu juga sebagai orang yang percaya, sehingga kita akan menerima pemeliharaan dan kita akan menerima kehidupan di dalam kekekalan dalam kerajaan Allah. Saya kira demikian untuk melengkapi bacaan kita ayat nas dari Mazmur 22 ayat 27. Terima kasih. Terima kasih. Itulah kenapa di saat kita berdoa sebelum membaca Alkitab, kita berdoa membaca Alkitab, Tuhan kasih sama kita. Cuma dari satu ayat aja ada banyak kejabaran. Jadi luas sekali ya. Itu kalau tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan bisa seperti itu. Kita akan mengambil makna dari Alkitab yang bisa menguatkan kita tadi. Dari satu ayat saja kita akan mengingatkan bahwa kita berada menjadi seperti air yang terus mengalir dari atas ke bawah dan selalu membersihkan kotoran. Yang kedua, kita jadikan menjadi manusia yang seperti padi. Semakin lama jangan semakin sombong. Yang ketiga, kita terus mencari Tuhan akhirnya akan dapat kemuliaan.
Itu belum lagi Bapak Ibu hikmat yang diberikan pada masing-masing pribadi. Sama juga halnya di saat Natal, pasti semua satu dunia ini membaca Alkitab tentang kelahiran Yesus. Coba lihat, coba perhatikan menyangkut semua itu. Apakah ada yang bertokoh sama bicara? Pasti katanya masing-masing beda. Itu juga yang diberikan pada pemikiran manusia sebagai kita sebagai makhluknya. Kita akan mencoba dengan sebuah doa syafaat, tapi doanya hari ini dua-dua. Jadi masing-masing saling mendoakan. Dan saya nanti kita akan untuk bersama-sama dengan doa bersama-sama yang sudah ada di buku. Ini dari pasangan masing-masing saling mendoakan. Monggo dari pasangan berdua. Kalau mau beranjak bertiga juga tidak apa-apa. Akhirnya lebih panjang. Yang sepasangan berarti sama Bu Tomo ingin cari yang lain atau kamu juga tidak apa-apa. Monggo, sudah dapat pasangan masing-masing? Monggo ditanyain mau didoakan apa? Bu Kris nanti pindah datang jadi mikir buat apa-apa. Ya, Bu Kris sama baru pindah ke mereka sama baru. Mbak Karolin sama siapa? Oh bertiga, oke. Yang belum dapat pasangan? Burani sama Pak Lai mau berdua saja. Karena dulu kan sering bersama akan berdoakan dia. Dia berdua saja apa ganti? Oke. Pas aku diajak berdoa bertiga. Atau sama saya boleh? Enggak. Monggo saling bertanya apa yang dibutuhkan, apa unek-uneknya. Siapapun yang mendoakan kita hari ini yang tinggal bahwa itu hadir di tengah-tengah kita dan membantu kita dalam berdoa. Suka-suka Bu. Satu ruangan kita berdoa sama Tuhan sama dimanapun itu senyamannya. Bagaimana kita sama Tuhan? Sudah mari bertanya? Belum. Malu tapi ya? Apa ini enggak mau bertanya? Sama meskipun nggak mau ditanya tidak apa-apa. Aku mau didoakan ini dong, tolong doakan ini gitu. Atau mau tukeran? Pak Taufik sama Pak Agus. Jika sudah nanti kita satu dalam doa. Monggo bisa dimulai doanya. dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan dan haleluya.
Kita akan sambung semuanya itu dengan bernikahan ini dengan kita dengan pujian dari Ujung Jemaat bab 8 ayat yang ketiga. Empat melompat bagian lagi. Dan yang ketiga. Di jalanku yang tak salah, kasih Tuhan yang besar, dijadikan perhentian di rumahnya yang kekal. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikanlah hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikanlah hentinya kasih dan pimpinannya. Kita akan berdoa bersama-sama dengan doa yang ada berikut. Allahku yang setia, yang tidak membiarkan siapapun dicobai melampaui kemampuannya, berilah aku ketabahan Kristus yang benar, sehingga aku dapat gembira menjadi serupa dengan bayangan kekuasaanku, termasuk ke dalam kemuliaan melalui sesama. Berilah aku nama yang benar, bahwa yang mendidik aku datang juga kepada banyak saudaraku di dunia ini, yang engkau tidak menolak kebanyakan dari kalanganmu. Ya, apakah penderitaan ini dibandingkan dengan penderitaan para selain yang tidak menjaga sebagai kawan? Apabila harus meneruskan sampai akhir perjalanan mereka, aku belum juga membawa susah sampai mencurahkan darah. Biarlah aku menghadap Yesus, pemula dan pengakhir iman, agar aku tidak kalah. Sucikanlah penderitaanku, oh Allah, oleh Dia, dan karena Engkau tidak suka mengungkapkan anak manusia, berilah aku oleh pertolonganmu yang kudus, penghiburan, kekuatan, dan kabar dalam dalam hidupku. Amin. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama